Halo Ipimania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. Seri balap MotoGP Spanyol 2024 menjadi momen kebangkitan bagi Francesco Bagnaia sebagai juara dunia bertahan. MotoGP akan masuk seri balap keempat musim ini yang akan digelar di sirkuit Jerez, 26 hingga ke 28 April. Akhir bulan ini, pembalap Ducati Lenovo itu sudah jadi pemenang dalam 2 edisi beruntun pada MotoGP Spanyol. Musim ini menjadi kesempatan bagi murid redaktor itu untuk mencetak hat-trick kemenangan di sirkuit Jerez. Selain itu, pembalap Ducati juga selalu keluar sebagai pemenang pada 3 edisi berturut-turut di lintasan sepanjang 4,4 km itu. Penunggang Desmosedici kembali berjaya di Jerez sejak musim 2021 saat Jack Miller memenangkan balapan. Lalu Bagnaia melanjutkan kejayaan Ducati menang pada MotoGP Spanyol 2022 dan 2023. Meski begitu, ambisi Bagnaia dan pembalap Ducati lainnya juga nggak akan mudah. Hal itu nggak lepas dari sensasi yang sedang ditunjukkan pembalap Red Bull Gas Tech 3 Pedro Acosta. Acosta selalu meraih hasil lebih baik pada 2 seri sebelumnya, finish ketiga pada IP Portugal, kemudian finish kedua pada IP Amerika, hingga sebuah prediksi muncul yang menyebut Acosta akan menang di Jerez nanti. Menurut juara dunia MotoGP 3 kali Jorge Lorenzo, "Saya melihatnya sebagai pemenang di Jerez dalam sprint atau balapan utama. Saya melihatnya sebagai pemenang. Di tempat lain akan turun hujan atau terjadi kerusakan mekanis atau mereka akan membuangnya. Namun, jika ada balapan yang bisa dia menangkan, itu adalah Jerez. Dia akan datang dengan sedikit lebih siap. KTM Gas bekerja sangat baik di trek itu. Tahun lalu, mereka sangat bagus. Saya pikir Jerez adalah peluang yang bagus," ujar Lorenzo. Acosta menunjukkan tajinya pada 2 seri terakhir dengan mengasapi 2 juara dunia dengan selalu finish di depan Bagnaia dan Marc Marquez. Marquez juga memiliki ambisi untuk bangkit setelah mengalami nasib sial pada MotoGP Portugal dan MotoGP Amerika. Meski pada 2 seri tersebut Marquez selalu naik podium pada lomba sprint, namun Marquez selalu gagal meraih poin penuh karena selalu terjatuh pada balapan utama seenggaknya di Race Portugal dan Amerika. Pembalap Gresini Racing Marc Marquez mulai berbicara soal masa depan dan tim mana yang akan dia bela usai MotoGP 2024. MotoGP 2024 baru menuntaskan 3 balapan. Namun, Marc Marquez sudah menumpahkan kegusarannya terkait masa depan yang akan dia ambil. The Baby Alien sebelumnya telah meninggalkan Repsol Honda dengan kontrak yang masih menyisakan 1 musim dengan kesulitan dan krisis yang sedang mendera pabrikan Jepang itu. The Baby Alien memilih Gresini Racing sebagai pelabuhan barunya. Meski menggeber motor Ducati Desmosedici 23 yang merupakan versi musim lalu, pembalap Spanyol itu perlahan bangkit pada MotoGP 2024. Dari 3 seri yang sudah dijalani, Marquez perlahan-lahan menunjukkan konsistensinya bersaing di barisan depan dengan para rival. Akan tetapi, dari 2 balapan terakhir, peraih 8 gelar juara dunia itu gagal menulang poin dalam sesi balapan utama akibat crash. Adapun untuk sesi sprint atau balapan mini, Marquez mengalami nasib yang berbeda di mana dia dapat podium di 2 seri terakhir. Penampilan kompetitif dengan hasil baik tentunya membawa dampak besar bagi kelangsungan Marquez di pentas kelas utama MotoGP. Pembalap 31 tahun itu menatap bursa kepindahan pembalap dengan penuh optimisme yang tinggi. Jika nasibnya nggak akan terlunta-lunta. Mereka sendiri punya kontrak berdurasi hanya semusim saja bareng Gresini Racing atau untuk MotoGP 2024 saja. Peluang bertahan atau dipinang oleh tim lain yang lebih menjanjikan dimiliki pemilik nomor 93 itu jika dirinya tampil kompetitif. Semakin konsisten bersaing di baris depan, Marquez merasakan semakin banyak pula tim-tim dan pabrikan yang berminat pada dirinya. Di lain sisi, Marquez juga menyoroti tim-tim lain yang sudah menentukan amunisi utama mereka, seperti Ducati hingga Yamaha. "Saya harap pasar pembalap akan lebih bergairah. Itu akan membutuhkan waktu untuk menandatangani sebuah kontrak. Setiap pabrikan sudah menggait rider top. Ducati mengambil Pecco, Yamaha mengambil Quartararo, lalu Aprilia.
Mereka akan mengambil satu dari dua ridernya dan menunggu untuk pembalap kedua, kata Marquez. Dengan persaingan yang ada, Marquez merasa berbeda di mana dirinya sangat enjoy. Dengan situasi yang saat ini memiliki nuansa EJ seperti ini, Marquez yakin bisa menorehkan performa dan hasil lebih baik untuk mengundang perhatian pabrikan-pabrikan. Bagi saya semua pintu sedang terbuka, jika Anda cepat di lintasan, akan lebih banyak pintu yang terbuka. Jadi ini target saya. Saya berada di posisi yang berbeda karena saya menikmatinya dan saya merasa kompetitif. Saya terbuka untuk mendengarkan segalanya, pungkas Marc Marquez. Manajer tim Honda Alberto Puig cemas dengan progres RC213V yang tidak sejalan dengan teori di tengah kebuntuan yang masih mereka alami pada musim 2024 ini. Sudah 3 seri balap rampung pada musim ini. Namun, perubahan dari garasi Honda masih sangat sulit untuk dilihat. Hasil balapan para pembalap tim berlogo sayap tunggal itu tidak jauh berbeda dari musim lalu, yaitu minus dan sering berada di rombongan terakhir. Poin terbanyak yang sudah didapat dari keempat pembalap di bawah payung tim Honda adalah 5 poin yang didapat oleh Johann Zarco. Sedangkan lainnya lebih miris. Joan Mir mengantongi 3 poin. Nakagami 2 poin, dan Luca Marini dari Repsol Honda yang paling merana karena masih 0 poin. Di klasemen pabrikan pun Honda paling bawah dengan 8 poin dari maksimal 111 poin, yang bisa diraih cuma 7,2%. Fakta yang lebih menyakitkan dari semua itu adalah tidak terlihatnya kemajuan signifikan dari perkembangan RC213V. Setelah tes pramusim yang cukup menjanjikan, pabrikan asal Osaka Jepang itu justru seperti mengalami kemunduran lebih parah. Saking parahnya sampai membuat Alberto Puig selaku manajer tim dari Repsol Honda pun turut kebingungan. Kecemasan Puig makin menjadi karena secara teori seharusnya ada peningkatan dari si kuda besi yang kembali mengalami perombakan. Namun sayangnya perubahan yang mereka lakukan seperti sia-sia motor. Tim kami tidak menampilkan performa yang baik. Padahal seenggaknya secara teori kami telah melakukan perubahan-perubahan besar, sejumlah peningkatan. Akan tetapi hasilnya malah tidak terlihat di trek dan itu sekarang membuat kami agak bingung. Kami sudah mencoba melakukan berbagai usaha yang berbeda untuk mengatasinya, tapi kami masih belum melihat perubahan nyata apapun di lintasan, kata Alberto Puig. Menyadari timnya seolah bergerak ke awan yang justru semakin gelap, Puig menegaskan bahwa tim mereka tidak akan tinggal diam dan terus berupaya untuk memulihkan diri. Mencari tahu asam muasa. Masalah sejatinya menjadi kunci bagi Honda jika ingin mendapatkan solusi tepat. Hal ini pernah disinggung Nakagami. Pembalap paling veteran di Honda ini menyebut timnya tidak tahu akar permasalahan sehingga bikin perubahan mereka selama ini seperti enggak ada artinya. Puig sendiri hanya bisa menegaskan sekali lagi bahwa Honda sedang berjalan dan menyiratkan bahwa mereka butuh waktu lagi untuk mencapai perubahan. Semua yang bisa saya katakan adalah mereka sedang bekerja keras di Jepang. Mereka bekerja keras pada banyak aspek yang berbeda. Ada sejumlah orang-orang baru dan mereka tidak tidur, pungkas Alberto Puig. Kalau menurut kalian, kira-kira langkah apa yang mesti ditempuh oleh tim Honda ini agar bisa kembali bersaing di papan atau di baris depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.